Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Dalam sharing kali ini, saya akan berbagi kepada Anda semua, generasi muda Indonesia, tentang pengalaman saya berkomunikasi dengan para milenialis Indonesia dan mencoba mengambil apa yang menjadi keresahan-keresahan mereka, dan saya coba untuk sharekan dalam solusi-solusi apa yang harusnya mereka bisa ambil. Yang pertama nanti adalah bercerita tentang time management, dan akan ada 2 video yang lainnya juga akan menceritakan hal lainnya. Baik, dalam pengalaman saya menghadapi keresahan anak-anak milenial Indonesia, mereka berkonsultasi, saya menyimpulkan ada 3 hal utama yang sering mereka rasakan dan mereka konsultasikan kepada saya. Yang pertama, mereka merasa under pressure, jadi merasa dituntut oleh banyak hal untuk melakukan banyak hal, dan kemudian merasa bingung ya untuk bagaimana mengaturnya, karena serasa semua menjadi penting dan semua begitu mendesak ya. Dan yang kedua adalah kebimbangan, yaitu dalam menentukan keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Dia kebingungan atau bimbang sehingga akhirnya dia memutuskan untuk nggak tahu nih harus mana yang diambil atau dipilih. Dan yang ketiga adalah mempunyai pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan dan terus mengejar dalam cara berpikir mereka. Ini yang saya istilahkan overthinking, dan itu yang terus terjadi kepada mereka sehingga membuat mereka ujung-ujungnya kembali menjadi seorang yang stres ya, atau menjadi orang yang menjadi begitu berat dalam menjalankan kehidupannya. Nah, sebetulnya ketiganya itu ada solusinya yang saya katakan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana under pressure itu bisa ditangani dengan time management, dan yang kemudian kedua adalah bagaimana hesitating atau juga keraguan, kebimbangan dalam mengambil keputusan itu bisa dilakukan dengan pendekatan decision making yang baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana overthinking itu juga akan bisa diatasi dengan thinking management yang baik. Saya akan memulainya satu persatu, dimulai dari time management. Saya memulai dari yang pertama, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi under pressure luar biasa terhadap aktivitas yang rasanya penting semua dan rasanya mendesak semua, kira-kira begitu. Nah, bagaimana membongkar kebundetan ini atau keruwetan ini gitu ya, maka saya mengusulkan menggunakan tools yang sudah sangat common digunakan oleh banyak orang, tetapi mungkin belum terbiasa, yaitu adalah time management quadrant atau kuadran manajemen waktu. Generasi muda Indonesia, mari kita perhatikan time management quadrant ini. Ini adalah membedakan antara 2 hal. Pertama adalah urgensi, seberapa mendesak, apakah high, apakah low, apakah sangat mendesak, apakah sangat tidak mendesak. Dan kedua adalah importance, seberapa penting, apakah sangat penting ataukah sangat tidak penting. Nah, dibagi menjadi kuadran menjadi 4. Jadi ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Saya ambil contohnya di sini. Q1 adalah yang sangat mendesak dan sangat penting. Contoh adalah besok kita akan ada ujian. Ujian penting nggak? Penting sekali. Mendesak nggak? Mendesak, karena besok. Berarti ini sesuatu yang harus segera menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah contoh yang agak berbeda, karena di situ relatif mendesak tapi sebetulnya tidak penting. Contohnya adalah ketika kita dimintai tolong seorang teman bahwasanya dia belum belajar apapun dan dia perlu kita untuk meng-guide dia dalam persiapan ujian besok. Apakah mendesak? Mendesak, karena besok. Apakah penting? Rasanya belum tentu penting, karena ini sebetulnya berkaitan dengan kepentingan orang lain. Sejauh Anda bisa, nggak masalah, tetapi kalau Anda nggak bisa, ini sebetulnya kan jadi nggak penting. Nah, yang ketiga adalah juga case penting, ya. Contoh adalah ujian, tetapi sudah diumumkan akan dilakukan 6 bulan kemudian. Apakah mendesak? Tidak mendesak, karena waktunya cukup lama. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah contoh yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya adalah ada ajakan untuk mengisi waktu luang atau waktu kosong. Ya, apakah penting? Rasanya tidak terlalu penting. Apakah mendesak? Juga nggak mendesak. Anda bisa ngisi kapanpun kalau Anda mau. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah satu kondisi yang sering dihadapi oleh kita semua. Nah, menariknya dari mapping kegiatan yang sering terjadi di antara generasi muda Indonesia, para milenial Indonesia, saya sering menjumpai yang terjadi adalah yang terbanyak di Q1, yaitu mendesak dan penting. Ya, itu paling banyak. Dan nomor 2 yang terjadi setelah itu adalah Q2. Ya,
Jadi mendesak sebetulnya tidak terlalu penting, ya. Baru sisanya ke lain-lainnya. Nah, ini adalah membuktikan kita adalah under pressure luar biasa karena kita cenderung melakukan kegiatan yang Q1, mendesak dan penting. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau kita sudah dalam kondisi Q1, Q2, Q3, Q4 tidak ada yang lain, maka kita akan harus melakukan hal-hal yang saya berikan dalam sharing berikut. Pertama adalah di Q1, maka tidak ada pilihan, just do it. Kita harus segera melaksanakan, harus mengerjakan. Kemudian kalau ada di Q2, bagaimana sesungguhnya kita harus melakukan? Saran saya adalah delegate it. Kalau Anda bisa melakukan, why not? Tetapi ketika Anda tidak bisa melakukan, Anda bisa membantu dia dengan cara meminta tolong orang yang pas untuk bisa, pas ini dalam konteks adalah mampu dan ruang, untuk bisa membantu dia. Misalnya begitu. Bagaimana dengan Q3? Di Q3 ini kebutuhannya jauh ke depan, ya, tetapi penting. Namun kita harus juga mulai menschedulkan programnya ini. Tidak bisa ditunggu nanti, karena kalau ditunggu nanti akan menjadi Q1, ya, dan kita akan stres lagi terhadap kondisi itu. Jadi orang yang harus melakukan servis kendaraannya, orang yang harus menginginkan kesehatan yang luar biasa, orang yang harus mempersiapkan ujian-ujiannya di masa akan datang, maka dia melakukannya dengan scheduling yang tepat. Makanya orang berolahraga itu juga untuk bukan kebutuhan saat ini, tapi kebutuhan yang jauh ke depan. Servis kendaraan untuk kebutuhan bukan saat ini, tapi kendaraannya ketika rusak, maka menjadi Q1. Nah, ini yang harus dibedakan. Q3 ini membutuhkan scheduling yang betul-betul tertib dan teliti. Nah, terakhir di Q4, maka saran saya adalah avoid it. Artinya, kalau bisa itu dihindari saja, tidak dilakukan. Nah, ini adalah hal-hal yang saya sharingkan atau saya bagikan kepada banyak milenial Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Karena mereka tidak sadar, mereka ada di Q1, dan Q1 lah yang membuat mereka stressful. Menyebabkan mereka merasa dalam kondisi yang, aduh kok berat banget ya. Karena semuanya sudah mendesak dan penting. Padahal kalau mereka pilah-pilah dari jauh-jauh hari sebelumnya, maka itu akan jadi berbeda. Generasi Muda Indonesia, saya akan memberikan satu sharing tentang bagaimana kita ngatur kuantitas aktivitas kita berdasarkan tadi 4 kuadran tadi. Saran saya, kita tidak lagi didominasi oleh kegiatan yang ada di Q1 yang mendesak dan penting. Tetapi bagaimana menggeser itu menuju ke Q3, menjadi satu kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Berarti kita harus schedulekan jauh-jauh hari. Berapa banyak? Saran saya di situ dominannya cukup tinggi, yaitu angka 70%. Kemudian kalaupun ada kegiatan yang di Q1, ya, mungkin kita sudah bisa banyak mengurangi. Pasti kita tidak bisa menghindari 100%. Namun kita bisa taruh angka di situ sekitar 20% dalam pengalaman saya. Dan yang terakhir di Q2, di mana ini adalah bagian daripada sosialisasi kita, berkomunikasi dan ikut mensupport orang lain, tentu itu merupakan bagian yang juga tidak kalah penting. Tetapi bukan berarti dominan. Kita bisa menempatkannya di angka 10% saja. Dan di Q4, saran saya adalah nolkan saja. Atau usahakan tidak ada kegiatan yang mengarah ke situ, yang tidak perlu. Nah, oleh karena itu sekarang generasi muda Indonesia, Anda harus mulai memilah-milah berdasarkan tingkat mendesaknya dan tingkat pentingnya. Coba dibagi di sini, seperti apa kegiatan Anda. Dan usahakan taruh mereka ada di Q3, yaitu betul-betul yang akan dikerjakan adalah penting dan sesuatu yang masih punya waktu untuk dipersiapkan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apa saja Pak yang di Q3? Saya kadang-kadang belum tahu tentang aktivitas yang ada di sana. Nah, ini memang kita harus berlatih untuk melihat sesuatu yang sifatnya di depan. Dan apa kegiatan di sana, itu yang memang menjadi tugas kita untuk melakukan rincian. Saya sering bertemu dengan seseorang, saya tanya, kira-kira 1 tahun dari sekarang gitu ya, Anda sudah sepinter apa? Dan dia tidak bisa menjawab. 3 tahun dari sekarang Anda sudah mempunyai karir seperti apa, dan dia juga tidak menjawab karena memang terbiasanya orang-orang kita untuk hidup dengan seperti air yang mengalir, kira-kira begitu ya. Ya udah dijalani saja, kira-kira begitu. Nampak baik, tapi sebetulnya itu tidak baik karena dia tidak akan pernah punya mimpi untuk sesuatu yang dikejar. Saya punya teori yang namanya setting your goal 3-12-3-6. Di sini saya membuat satu target kepada diri saya, apa-apa yang harus saya kejar dalam 3 bulan ke depan, dalam 12 bulan ke depan, dan dalam 36 bulan ke depan. 3 bulan, 1 tahun, dan 3 tahun. Ini yang saya katakan sebagai program jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah,
Apa yang harus saya siapkan dan saya programkan dalam keterkaitan target tersebut? Maka akan banyak parameter di sana. Pertama, kaitkan saja dengan program ibadah kita, kualitas ibadah kita. Kalau kita sekarang sudah seperti ini ya, 3 bulan lagi kualitas ibadah kita seperti apa? 1 tahun sampai dengan 3 tahun ke depan. Ya, kita harus ada peningkatan. Dan kita kalau nggak membuat target ini, kita nggak pernah sadar bahwa sebetulnya kita nggak pernah tumbuh dan berkembang di bidang ibadah kita. Seperti itu saja dijalaninya. Kemudian yang kedua adalah di bidang kesehatan. Kalau perlu Anda ambil tes darah dan lihat rasio-rasio, berbagai macam rasio yang ada di darah kita. Ya, mungkin itu menyangkut lemak dalam darah, kolesterol dan segala macam. Sekarang Anda targetkan 3 bulan lagi Anda mau seperti apa? Ya, 1 tahun lagi seperti apa? Mungkin ini lebih pas di jangka pendek dan jangka menengah. Nah, jadi ada satu rencana ya, seberapa sehat berat badan Anda sekarang berapa, dan kemudian nanti Anda targetkan dalam 3 bulan ke depan seperti apa, dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Ya, intinya adalah yang kedua adalah mengenai kesehatan. Yang ketiga adalah menyangkut pendidikan. Ya, mungkin Anda tidak perlu mengaitkan pendidikan ini dengan official education atau pendidikan resmi, tetapi juga lebih mengarah kepada keilmuan yang mau saya kejar. Saya dulu tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. 3 bulan lagi seperti apa, 1 tahun lagi seperti apa. Ya, saya dulu nggak bisa mempunyai ilmu komunikasi yang baik. 3 bulan lagi seperti apa, 1 tahun lagi seperti apa, dan seterusnya. Dan kalau dikaitkan dengan pendidikan resmi, oh saya sekarang hanya S1, kapan saya mau S2, ya, mungkin kapan saya mau S3, dan seterusnya. Nah, jadi pendidikan adalah isu penting juga yang menjadi target seseorang. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah berkaitan dengan karir. Ketika Anda sudah bekerja, Anda boleh merencanakan karir Anda. Paling tidak adalah tour of duty Anda atau pengalaman-pengalaman Anda mengisi berbagai macam pekerjaan yang berbeda. Ya, saya pengen punya pengalaman di bidang keteknikan, atau juga setelah itu saya pengen pengalaman di bidang human capital management, kemudian di bidang supply chain management dan seterusnya. Kemudian saya pengen dalam level yang makin lama makin naik. Mungkin di tahun ini saya hanya officer, di 3 tahun lagi saya sudah manajer, dan seterusnya. Nah, rencanakan itu ya, karena kalau Anda tidak punya mimpi, maka Anda juga tidak akan pernah mau mengejarnya. Kaitkan ini dengan apa? Dengan pendidikan yang Anda miliki. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang kelima adalah dikaitkan dengan kesejahteraan. Buka tabungan Anda, ya, print, dan lihat berapa uang yang Anda miliki saat ini. Oke, mungkin kalau di jangka pendek belum banyak perubahan. Tapi di jangka menengah dan jangka panjang, Anda harus punya target tentang itu. Seberapa Anda akan lebih punya kemampuan di bidang finansial, dan Anda nanti akan baru terpikir cara-cara yang perlu ditempuh di belakangnya. Untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan ini bisa untuk jangka panjang ya, sampai dengan 10 tahun ke depan. Ya, dan ini yang harus direncanakan dari sekarang. Nah, yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kontribusi. Karena manusia ini ternyata baru merasa sempurna ketika mereka sudah punya kontribusi kepada banyak pihak. Misalnya saya seseorang yang senang sharing. Bagaimana ya sharing saya akan punya manfaat kepada banyak pihak yang memerlukan. Kalau awalnya di institusi, sekarang saya harus masuk ke sekolah-sekolah for free. Ya, saya bisa menjadi coach bagi banyak milenial for free. Ya. Dan itu adalah merupakan bagian kontribusi. Sekali lagi, kontribusi bentuknya bisa bermacam-macam, tapi sekali lagi, bagaimana kita punya peran terhadap lingkungan kita, ya, terhadap environment kita, yang dimana ini menjadi satu hal yang berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Misalnya seperti itu. Kalau ini semua disusun, maka dengan mudah Anda akan mendapatkan key 3 tadi. Ya, sesuatu yang penting, tapi tidak mendesak. Anda harus programkan satu persatu. Kenapa Anda harus rutin berolahraga dalam rangkanya kesehatan? Ya, kenapa Anda harus rutin belajar dalam rangkanya pendidikan? Ya kan? Kenapa Anda harus menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama khusus setiap harinya 1 jam saja atau 10 menit saja dalam konteks ibadah? Kenapa Anda harus berdiskusi dengan berbagai macam pihak untuk mengetahui tentang reksadana, tentang cara-cara menabung yang lebih efisien, mengetahui bagaimana investasi yang paling ideal, dan seterusnya? Karena Anda punya program kesejahteraan. Dan mulai mencari tahu tentang apa yang saya mampu saya bagi kepada pihak lain, karena Anda punya program kontribusi. So,
sekarang Anda jadi tidak bingung lagi dan tidak stres lagi karena Anda mempunyai time management luar biasa dan dikaitkan juga dengan target-target yang luar biasa di 3 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan ke depan. Semoga sharing ini bermanfaat untuk mengatur time management Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.